Dan kita nggak usah pusing Rumnya yang mana, mau Kristen Ortodoks kek, mau Rum yang Barat kek, yang Katolik yang Protestan kek, nggak ada masalah buat kita gitu. Nah yang jadi masalah sekarang, banyak orang entah kenapa mengarah kepada menjadikan Rusia sebagai Rum itu gitu, dengan alasan bahwa Rusia itu menentang NATO, menentang penguasa dunia sekarang yang memang zolim. Cuma Rusia nggak kalah zolim gitu loh. Rusia juga zolim di Suriah, zolim waktu ngadepin mujahidin Chechnya begitu ya kan, nggak boleh kita lupakan itu. Jadi ini memang sekarang ini sedang menjadi, ya katakanlah, trending topik ya, dimana kemudian sebagian umat Islam seperti merasa terpanggil untuk menunjukkan pembelaannya kepada salah satu pihak gitu. Jadi ini cuma menandakan betapa kita ini sekarang, umat Islam ini, we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, nggak punya pengarah gitu loh, nggak ada yang mengarahkan kita, sehingga muncullah gagasan-gagasan genit-genitan itu. Kalau saya mengistilahkannya genit-genitan, ya gini, kita pihak mana nih, ikut Rusia kah, ikut Ukraina kah gitu ya kan. Jadi tadi kan sudah saya singgung bahwa bagi kita orang beriman, kita hanya mau nyemplung dalam sebuah konflik kalau konflik itu jelas-jelas konflik hakiki dan abadi antara ahlul haq lawan ahlul batil. Nah sekarang ini siapa sih Rusia, siapa sih Ukraina, ya kan? Udah jelas dua-duanya negara kafir. Saya sejujurnya nggak percaya ada berita bahwasanya Taliban mau berpihak ke Ukraina. Emang kurang kerjaan tuh Taliban, ya kan? Taliban tuh udah panjang cerita mereka berperang ya, asam garam mereka dalam berperang tuh sudah lumayan, udah masya Allah gitu ya. Nah justru kalau kita bicara Chechnya ini, kita bicara harus belajar dari sejarah berdirinya Chechnya yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov sekarang ini sejarah yang pahit. Jadi kalau kita ingat, seiring dengan Uni Soviet hengkang dari Afghanistan sekitar tahun 1991 ya, maka negara Uni Soviet kan bubar tuh ya kan, bubar. Jadi salah itu, atau penyesatan itu kalau ada yang mengatakan bubarnya Uni Soviet gara-gara glasnost dan perestroika. Jadi si Boris Yeltsin menampilkan sikapnya yang pro kepada kapitalisme sehingga bubar deh tuh Uni Soviet yang komunis itu. Tidak, Uni Soviet tuh bukan bubar gara-gara ya mulai ngelirik kapitalisme, bukan. Tapi Uni Soviet bubar karena habis dana mereka untuk ngebiayain ya tentara-tentara mereka berperang di Afghanistan dan kalah, hengkang gitu. Nah ketika bubar Uni Soviet dan berdiri Federasi Rusia ya, maka ada umat Islam di Chechnya yang berpikiran ini kesempatan untuk kita memerdekakan diri dan menjadikan negara kita negara yang memberlakukan syariat Islam. Maka muncullah mujahidin ya kan, diantaranya ada yang namanya Shamil Basayev, dia asli orang Chechnya, tetapi ada yang pendatang seperti Ibnu Khattab ya kan, ini pendatang. Nah mereka ini berjuang keras melawan Rusia, sehingga dalam perang pertama antara mujahidin Chechnya dengan Rusia, Rusia hengkang meninggalkan Chechnya, kalah mereka. Tapi dalam kekalahan itu pimpinan intelijen Rusia mengeluarkan pernyataan, "Hei Chechnya, kami akan kembali lagi." Dan maksud dia kembali lagi dengan strategi lain. Nah strategi lainnya itu apa? Dia kirim intel-intel ya, dan dia cari dari barisan pimpinan mujahidin itu mana yang bisa disetir, mana yang bisa diambil alih untuk berpihak ke Moskow gitu. Nah didapatlah di antara yang mau yang namanya Ahmad Kadyrov, itu ayahnya Ramzan Kadyrov sekarang ini. Nah Ahmad Kadyrov ini ya, dia kemudian di backup sama Rusia, intel-intelnya merekrut pemuda-pemuda Chechnya untuk menjadi pro Rusia dan akhirnya melawan mujahidin Chechnya.
dan karena di backup sama Rusia kan kuat gitu. Akhirnya mujahidin ini terpaksa nyingkir ke gunung-gunung. Nah, jadilah dia presiden pertama Chechnya, ya, diresmikan jadi presiden pertama si Ahmad Kadyrov ini. Abu Ramzan ini, ayahnya Ramzan ini, ya kan? Tetapi karena mujahidin masih eksis walaupun di gunung-gunung gerilya gitu ya, maka pada suatu kesempatan lagi acara pawai apa gitu, dibom, ya kan? Panggungnya dibom sampai Ahmad Kadyrov termasuk yang mati dalam pemboman itu. Nah, langsung si Putin, waktu itu sudah Putin yang memimpin Rusia, ngundang Ramzan Kadyrov ke Moskow, bikin press conference. Dalam press conference itu dia nyatakan bahwa Ahmad Kadyrov, ayahnya pemuda ini, adalah seorang hero, seorang pahlawan. Ya, dia sudah berhasil ya memberangus para teroris bandit-bandit di Chechnya, ya kan? Dan karenanya kita akan mengangkat anaknya ini menjadi penggantinya untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Begitu, ya kan? Jadi ini cerita pahit pengkhianatan gitu loh. Dan akhirnya bagaimana kok bisa sampai mujahidin itu tersingkir? Karena dibentuklah dua kubu. Kubu yang Ahmad Kadyrov ini dan Ramzan Kadyrov ini menyatakan dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan kubu mujahidin disebutnya Wahabi, ya kan? Jalan cerita yang sama di mana-mana, gitu. Akan selalu begitu jalan ceritanya, gitu. Nah, jadi seperti itu. Dan kita harus paham itu. Kalau kita nggak paham, kita kagum betul ngelihatnya. Ya memang tegap-tegap badan mereka, jenggotnya segini, megang senjata, weh mantep, gitu kan. Tapi apakah kita hanya dengan begitu menjadi silau, menjadi kemudian yakin ini tentara-tentara Islam lillahi ta'ala berjuangnya? Bagaimana ceritanya? Gitu. Mereka telah melakukan sebuah tindakan-tindakan, dan ini kategori dosa yang dilakukan oleh Ahmad Kadyrov maupun Ramzan Kadyrov itu bukan dosa kecil, Pak, bukan dosa besar. Nawaqidul iman, pembatal iman. Karena apa? Salah satu pembatal iman itu adalah jika seorang muslim untuk memerangi sesama muslim pakai bantuan kafir. Ya. Paham? Ya. Nah, jadi kita harus mengerti. Nah, terus kaitan nubuah, ya, kaitan nubuah, memang ada nubuah Nabi yang mengatakan bahwa suatu ketika di akhir zaman akan terjadi perjanjian damai antara kalian umat Islam dengan bangsa Rum. Memang iya. Cuma sekarang pertanyaannya, bangsa Rumnya siapa? Dan jangan salah, yang namanya aliansi, perjanjian damai itu harus antara dua pihak yang setara. Kalau dua pihak yang setara, yang mewakili umat Islam jadi pemimpin umat Islam siapa untuk bisa beraliansi dengan Rum? Makanya Syekh Mubayyad ada bahasan khusus tentang aliansi Rum dengan muslimin, salah satu tanda akhir zaman. Tapi dia meyakini itu hanya akan terjadi di zaman umat Islam sudah hadir pemimpinnya, ya, Amirul Mukminin fi akhir zaman, yaitu Al-Mahdi. Begitu, ya. Nah, jadi kita nggak usah pusing Rumnya yang mana, mau Kristen Ortodoks kek, mau Rum yang Barat kek, yang Katolik yang Protestan kek, nggak ada masalah buat kita, gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak orang entah kenapa mengarah kepada menjadikan Rusia sebagai Rum itu, gitu, dengan alasan bahwa Rusia itu menentang NATO, menentang penguasa dunia sekarang yang memang zolim. Cuma Rusia nggak kalah zolim, gitu loh. Rusia juga zolim di Suriah, zolim waktu ngadepin mujahidin Chechnya, begitu, ya kan? Nggak boleh kita lupakan itu. Nah, saya khawatir yang paling besar pengaruhnya yang menyebabkan banyak umat Islam sekarang nggak sabar untuk mengkait-kaitkan ini dengan nubuah aliansi Rum dan Muslimin dan mengartikan Rumnya itu sebagai Rusia, itu karena pikiran-pikiran dari seseorang yang bernama Syekh Imran Hussein. Itu seseorang yang dulu saya pun rajin sekali ngikutin pikiran-pikiran dia. Jadi ini yang saya khawatir, ya. Makanya saya sering bilang bahwa oke lah, kita rindu dengan kejayaan Islam, kita rindu dengan berlakunya nubuah-nubuah Nabi, tapi tolong mari kita benar-benar berusaha untuk setepat mungkin lah, gitu ya, berusaha untuk setepat mungkin di dalam memberlakukan
tanda demi tanda hari kiamat ini, jangan kita kecepatan, jangan kita juga terlambat begitu, ya kan? Dan memang nggak mudah, tapi kita bisa minta kan sama Allah gitu, agar kita dapat bimbingan, dapat arahan gitu.